Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang blood transfusion in sport, atau bisa juga disebut dengan transfusi darah. Jadi pada pembahasan kali ini yang akan dijelaskan adalah pengertian transfusi darah, jenis-jenis transfusi darah, manfaat dan risiko transfusi darah, dan bagian doping darah. Yang pertama adalah pengertian transfusi darah. Transfusi darah adalah proses pemindahan atau pemberian darah dari seseorang atau donor kepada orang lain atau resipien. Transfusi bertujuan menggantikan darah yang hilang akibat pendarahan, luka bakar, mengatasi syok, dan mempertahankan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Transfusi darah berhubungan dengan kondisi medis seperti kehilangan darah dalam jumlah besar disebabkan oleh trauma, operasi, syok, dan tidak berfungsinya organ pembentuk sel darah merah. Kemudian jenis-jenis transfusi darah. Yang pertama adalah sel darah merah atau pink red blood cell. Pada kondisi tersebut, suplementasi vitamin dan mineral tidak cukup cepat untuk bisa membantu tubuh membentuk sel darah merah baru. Karenanya diperlukan penambahan sel darah merah melalui transfusi. Kondisi anemia berat yang membutuhkan transfusi sel darah merah, diantaranya anemia akibat pendarahan, penyakit kanker ataupun gagal ginjal kronis. Jenis transfusi darah ini juga perlu dilakukan pada pasien anemia akibat kelainan bentuk sel darah merah, misalnya pada penyakit thalassemia. Yang kedua adalah konsentrat trombosit. Secara medis, trombosit berperan penting untuk menghentikan pendarahan. Umumnya konsentrat trombosit dibutuhkan jika kadar trombosit sangat rendah disertai dengan peredaran darah, misalnya mimisan, pendarahan gusi, atau pendarahan saluran pencernaan. Beberapa penyakit yang membutuhkan konsentrat trombosit adalah leukemia dengan kadar trombosit rendah, anemia aplastik, atau kelainan produksi sel darah akibat sumsum tulang belakang tak mampu memproduksi sel darah, maupun demam berdarah yang sangat berat. Yang ketiga adalah plasma beku segar atau fresh frozen plasma atau FFP. Fresh frozen plasma adalah komponen darah yang terdiri dari suatu faktor pembekuan darah. Umumnya jenis transfusi ini dibutuhkan oleh penderita kelainan pembekuan darah yang sedang mengalami perdarahan. Selain kondisi tersebut, seringkali transfusi FFP dibutuhkan dalam operasi besar, misalnya operasi coronary artery bypass graft pada jantung. Yang keempat adalah cryoprecipitate. Manfaat cryoprecipitate ini adalah untuk mengatasi pendarahan pada kondisi hemofilia. Hemofilia adalah penyakit genetik yang hanya dialami oleh laki-laki, ditandai dengan kekurangan faktor 8 atau faktor 9. Terkadang cryoprecipitate juga diperlukan pada kondisi pendarahan yang masif. Kemudian yang kelima adalah whole blood. Transfusi whole blood artinya seluruh komponen di darah tak dipisahkan, melainkan semuanya langsung diberikan melalui proses transfusi darah dahulu. Jenis transfusi darah ini sering diberikan pada kasus pendarahan hebat, misalnya akibat kecelakaan atau saat operasi besar. Manfaat dan risiko transfusi darah. Manfaat transfusi darah adalah meningkatkan kadar HD atau hemoglobin pada keadaan anemia, menggantikan darah yang hilang karena peredaran darah, pendarahan saat melahirkan, menggantikan kehilangan plasma darah, misalnya pada luka bakar, mencegah dan mengatasi perdarahan karena kekurangan atau kelainan komponen darah, misalnya pada penderita thalassemia. Kemudian risiko transfusi darah itu biasanya ada demam, menggigil, alergi, gatal, kemerahan di kulit, infeksi kelebihan cairan, kelebihan zat besi, sesak nafas, sakit kepala, cemas, gelisah, syok, nyeri dada, nyeri punggung, penyakit Graft versus host, reaksi transfusi lambat antara 24 jam sampai 2 minggu setelah transfusi. Terus doping darah peningkat stamina atlet. Itu doping merupakan tindakan kriminal dalam dunia olahraga. Doping darah adalah suatu metode terlarang untuk meningkatkan performa atlet dengan cara meningkatkan kemampuan tubuh untuk membawa oksigen lebih banyak ke otot. Doping darah sendiri dilarang oleh International Olympic Committee dan organisasi olahraga lain. Secara umum ada 3 doping darah yang dikenal luas, yakni transfusi darah, injeksi eritropoietin atau EPO, dan injeksi sintetis pembawa oksigen. 3 bagian doping darah. Yang pertama, transfusi darah. Transfusi darah sebenarnya adalah praktis medis untuk
menggantikan darah yang hilang karena kecelakaan atau operasi, ataupun memberikan sel darah yang rendah karena anemia atau gagal ginjal. Yang kedua, injeksi EPO. EPO adalah hormon yang diproduksi di ginjal dan berfungsi mengatur produksi sel darah merah. Dalam praktek medis, injeksi EPO diberikan untuk menstimulus produksi sel darah merah. Pada atlet, EPO dipakai untuk merangsang tubuh memproduksi sel darah merah lebih tinggi dari kadar normal sehingga stamina meningkat. Yang ketiga adalah pembawa oksigen sintetis. Para atlet menggunakan pembawa oksigen sintetis untuk mencapai performa maksimal dengan meningkatkan oksigen dalam darah. Tes untuk mengetahui praktek doping ini juga sudah tersedia sejak tahun 2004. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.